Siapa sebenarnya bangsa Israel? Apakah mereka datang dari luar, lalu menaklukkan tanah Kanaan, atau justru mereka tumbuh dari masyarakat yang sudah lebih dulu tinggal di sana? Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan para sejarawan dan arkeologi selama puluhan tahun. Lalu, apa yang sebenarnya dapat kita ketahui? Mari kita rangkum. Dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan juga Islam, kisah bangsa Israel berawal dari Nabi Ibrahim. Dari keturunannya lahir Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, yang juga dikenal dengan nama Israel. Menurut tradisi, Yakub memiliki 12 putra yang menjadi asal-usul 12 suku Israel. Tradisi juga menceritakan bahwa keturunan Yakub pernah tinggal di Mesir. Setelah mengalami masa penindasan, mereka dipimpin Nabi Musa keluar dari Mesir dalam peristiwa yang dikenal sebagai Exodus. Setelah perjalanan panjang, mereka memasuki tanah Kanaan. Namun ketika para arkeolog mencoba mencari bukti-bukti peristiwa tersebut, hasilnya tidak selalu sejalan dengan kisah tradisional. Hingga kini, belum ditemukan bukti arkeolog yang secara pasti dapat mengonfirmasi seluruh rincian kisah Exodus seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab suci. Sebaliknya, bukti arkeologi menunjukkan bahwa sekitar abad ke-13 hingga ke-12 sebelum Masehi, mulai muncul banyak permukiman baru di daerah pegunungan Kanaan. Masyarakat di permukiman itu memiliki pola hidup yang berbeda dari kota-kota Kanaan sebelumnya. Sebagian peneliti berpendapat bahwa kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi bangsa Israel. Menurut pandangan ini, bangsa Israel kemungkinan besar muncul dari masyarakat lokal Kanaan yang perlahan membentuk identitas sosial, budaya, dan keagamaan yang berbeda. Bukti tertulis paling awal yang menyebut nama Israel berasal dari prasasti Merneptah di Mesir, sekitar tahun 1208 sebelum Masehi. Dalam prasasti itu, Israel disebut sebagai suatu kelompok masyarakat yang sudah berada di wilayah Kanaan. Ini menjadi salah satu bukti sejarah tertua tentang keberadaan nama Israel. Artinya, baik tradisi keagamaan maupun penelitian sejarah sama-sama mengakui keberadaan bangsa Israel. Tetapi keduanya memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana bangsa itu muncul, karena keterbatasan sumber sejarah dari masa itu. Para ahli masih terus meneliti dan berdiskusi mengenai proses terbentuknya bangsa Israel. Sejarah tidak selalu memberikan jawaban yang sederhana. Ada kalanya tradisi keagamaan dan temuan arkeologi berjalan berdampingan. Ada pula saat keduanya menawarkan penjelasan yang berbeda. Memahami perbedaan itu membantu kita melihat sejarah secara lebih utuh tanpa harus mengabaikan nilai keagamaan maupun hasil penelitian ilmiah.